Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nah, Anda mungkin tidak asing lagi dengan istilah reksadana dan bahkan mungkin Anda ikut berinvestasi di dalamnya. Nah, ada juga reksadana syariah yang bisa Anda jadikan alternatif investasi. Apa itu reksadana syariah? Bagaimana prosesnya? Bagaimana penghitungan keuntungannya? Dan jenis-jenis yang ada pada reksadana syariah dapat kita pelajari pada video kali ini. Agenda kita adalah untuk mempelajari pengertian reksadana, jenis-jenis reksadana, dan skema reksadana. Mari kita pelajari dulu tentang definisi reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang diinvestasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Sementara dana reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berikut adalah skema reksadana. Investor menginvestasikan dananya pada manajer investasi, sekaligus mewakilkan investasinya kepada manajer investasi tersebut. Kemudian manajer investasi dan bank kustodian dengan ilmu investasi yang dimilikinya akan menginvestasikan dana tadi pada berbagai jenis instrumen investasi. Bisa berupa investasi dengan imbal hasil tetap, instrumen bersifat ekuitas, instrumen pasar uang syariah atau saham syariah, dan sebagainya. Manajer investasi mendapat fee atau ujroh atas posisinya dan aktivitasnya mewakili investor tersebut. Pada investasi langsung, investor memilih sendiri jenis instrumen investasinya, sesuai dengan keinginan dan kemampuan yang dimiliki. Sementara dengan reksadana, portfolio investasi dilakukan oleh manajer investasi. Demikianlah perbedaan utama antara reksadana dengan investasi langsung. Lalu, apa keuntungannya berinvestasi dengan reksadana? Pada reksadana, pengaturan portfolio investasi dilakukan oleh manajer investasi, bukan oleh investor langsung, sehingga terdapat beberapa keuntungan dalam hal ini. Yang pertama, dengan berinvestasi pada satu tempat, diversifikasi risiko sudah langsung didapatkan karena manajer investasi akan menginvestasikan dana tersebut pada berbagai tempat atau portfolio. Yang kedua, investasi ini cocok untuk pemilik modal dengan ukuran terbatas karena dengan jumlah dana terbatas sudah dapat dilakukan portfolio. Kemudian, investasi reksadana ini juga cocok untuk yang belum memiliki pengalaman berinvestasi karena investasi pada instrumen yang dilakukan oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman di bidang investasi. Dan ada tambahan catatan lagi, yaitu investor dapat mengatur pembagian jenis investasi sesuai preferensinya dalam artian menentukan jenis investasi atau risiko investasi yang dilakukan. Tentunya menyesuaikan dengan sifat ketahanannya terhadap risiko dengan memilih porsi jenis investasi. Misalnya, investasi yang memiliki Misalnya investor yang bersifat risk averse akan memilih reksadana yang sebagian besar porsi dana akan diinvestasikan pada investasi fixed income dan sebagian kecil saja yang akan diinvestasikan pada saham atau instrumen yang bersifat profit sharing atau yang berisiko tinggi. Karena reksadana memiliki beberapa jenis yang dapat dipilih oleh investor. Nah, inilah jenis-jenis reksadana yang ada di pasar modal di Indonesia. Jadi, investor reksadana dapat memilih reksadana syariah pasar uang, yaitu yang imbal hasilnya bersifat jangka pendek, reksadana syariah dengan pendapatan tetap atau fixed income, reksadana saham, reksadana terproteksi, dan seterusnya. Yang tentunya memiliki tingkat risiko yang berbeda. Nah, inilah yang dipilih atau ditentukan oleh investor. Dan manajer investasi akan menginvestasikan berdasarkan jenis atau sifat reksadana tersebut. Jenis-jenis reksadana ini dibuat berdasarkan jenis instrumen investasinya, sehingga dapat merepresentasikan tingkat risiko yang dihadapi. Reksadana dengan pendapatan tetap memiliki risiko lebih rendah daripada reksadana saham misalnya, atau reksadana terproteksi dan seterusnya.
Nah, ini adalah tahapan dalam investasi reksadana. Tahap awal adalah tahap subscription, yaitu tahap pembelian unit penyertaan reksadana oleh investor. Apabila ingin menambah, maka investor akan melakukan top up atas nilai penyertaannya. Nah, dengan berjalannya waktu, nilai aktiva bersih atau NAB reksadana akan berubah, bisa naik atau turun. Apabila ingin mengambil keuntungan pada saat NAB naik, maka investor dapat melakukan proses penjualan. Selisih nilai jual dan nilai pembelian akan menjadi keuntungan bagi investor. Tentunya setelah mengeluarkan biaya-biaya transaksi dan seterusnya. Silakan Anda pelajari perbedaan mendasar antara reksadana konvensional dan reksadana syariah berikut ini. Anda dapat membacanya, silakan. Nah, itulah reksadana syariah. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan di sini memberi manfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.